Oke, teman-teman. Nah, eh, dalam proses kita mengenali pola pikir kita sendiri, teman-teman, ada pola pikir yang berbeda antara pola pikir berkelimpahan atau kekurangan. Oke, pola pikir berkelimpahan atau kekurangan. Nah, jadi ini kan ada dua versi ya, teman-teman ya. Ini sebutannya banyak lah. Ada yang namanya fixed mindset versus growth mindset gitu ya. Ada yang namanya berkelimpahan atau kekurangan namanya. Ini adalah state of mind. Yang perlu teman-teman kenali adalah feel-nya, rasanya. Sebutannya bisa beda-beda gitu. Atau manifesting abundance. Itu state of mind-nya itu gitu ya. Keadaan pikiran kita itu. Jadi apakah pola pikir yang Anda sekarang miliki, teman-teman, itu bisa mendukung atau menghambat aliran kelimpahan Anda? Nah, yang perlu teman-teman sadari, ini bukan tentang benar atau salah. Apa yang kita yakini hari ini, teman-teman, itu bisa jadi beda. Dan dua-duanya benar. Cuman, ada keyakinan yang menghambat, ada keyakinan yang memberdayakan. Gitu. Siapa di antara teman-teman yang hadir di sini yang sudah ikut online seminar 5 hari Unlocking Abundance? Udah hampir semua. Yang belum pernah ikut Unlocking Abundance, ada? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada beberapa. Yang belum pernah ikut seminar 5 hari. Oke, jadi perlu dikupas dulu sedikit ya, nggak apa-apa. Karena perbedaan keyakinan atau kita sebut sebagai abundance block itu bukan sesuatu yang salah sebetulnya. Sekali lagi kita nggak ngomongin benar atau salah, teman-teman ya. Karena terkadang, bahkan seringkali, lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lain di masa depan. Lawan dari kebenaran belum tentu selalu yang salah, gitu. Kadang kita yakin kita benar hari ini, di masa depan kita menemukan kebenaran yang lain, sehingga kita merubah keyakinan kita di masa lalu. Tapi lebih benar lagi, bukan berarti yang kemarin salah, pada waktunya itu benar, gitu. Nah, tetapi ada kebenaran atau keyakinan yang kita yakinin yang menghambat, ada yang memberdayakan, gitu. Kalau teman-teman yakin teman-teman sukses, mudah untuk sukses, gampang dapetin rezeki, jadi magnet rezeki yang kuat, itu benar. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yakini bahwa saya itu perlu kerja keras luar biasa mas, baru mungkin sukses, itu juga benar. Tetapi, kerasakan ya perbedaan yang pertama sama yang kedua. Keyakinan yang pertama ini lebih memberdayakan, lebih sedikit syaratnya untuk sukses. Dibanding ada syarat yang lain yang juga bisa jadi benar ketika teman-teman kerja keras baru sukses, ya itu keyakinan yang benar juga. Dan kemungkinan besar sukses juga, tapi kerja keras. Gitu. Cuman kan ada yang mau, ada yang enggak kerja keras. Nah ini jadi bersyarat suksesnya. Jadi ada perbedaan antara berkelimpahan versus kekurangan. Ada pola pikir yang mendukung dan menghambat aliran kelimpahan. Nah teman-teman, saya akan buka dengan satu kerangka berpikir ya tentang pikiran bawah sadar dan energi. Jadi pikiran bawah sadar teman-teman, pikiran bawah sadar kita, pikiran kita ini terbagi jadi dua ya, 3 sih sebetulnya. Tapi secara umum kita bahas 2. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Ada pikiran tidak sadar, ada juga ya, pikiran tidak sadar atau nirsadar itu adalah pikiran yang ngontrol kita untuk nafas, ngontrol detak jantung kita, kan gitu. Kita nggak akan lupa berdetak ke jantungnya kan, atau lupa napas gitu. Lagi ngomong terus bengong, lupa napas, kan nggak mungkin, gitu ya. Itu tidak sadar, itu sudah syaraf otonom kita yang bekerja. Itu dikendalikan sama pikiran juga, sama. Kapan dia deg-degan kan kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, gitu kan. Tiba-tiba dia muncul aja, gitu. Nah, tapi bawah sadar kita itu mengendalikan sangat banyak hal dalam hidup kita. Saya tulis di sini 90% teman-teman. Risetnya, jurnalnya banyak, bisa 88%, ada yang bilang 95%, beda-beda. Intinya, sebagian besar dari apapun yang kita putuskan, kita action, tindakan kita itu semua dari pikiran bawah sadar. Sebagian besar begitu. Jadi gudang keyakinan kita, luka kita tersimpan di sana, refleks kita di sana, respons otomatis kita di sana, teman-teman. Program masa lalu yang mengendalikan hidup kita, 90% hidup kita itu ada di bawah sadar. Gitu. Jadi yang dilatih adalah bawah sadarnya, bukan keadaan sadar. Gitu.
Sering ya kita ngobrol misalnya sama orang atau kita action terhadap suatu kejadian gitu, secara sadar kita tahu mana yang baik, mana yang salah, tapi kok ya aku ngelakuin yang salah tanpa sadar dan nyesel, pernah gitu? Yes, itu karena bawah sadarnya lebih kuat gitu. Jadi teman-teman perlu masuk ke dalam area itu, masuk ke dalam bawah sadar teman-teman semua, berkenalan dan kenal baik sama bawah sadarnya kita, karena di sana yang perlu diedit gitu, di sana yang perlu dirubah, di sana yang nantinya akan bikin teman-teman bisa punya sistem diri yang baik, punya pengendalian diri yang baik, dilatihnya tuh di bawah sadar gitu. Nah, proses ngenalin bawah sadar teman-teman itu banyak ya. Kalau saya bilang sebagai energi itu gini. Jadi segala sesuatu itu energi. Kita ngomongin tentang impian nih, impian ya, uang gitu ya, ngomongin tentang kesehatan, ngomongin tentang hubungan, mindset kita, skill dan knowledge yang kita punya, area apapun dalam kehidupan kita itu energi. Dan energi, emosi negatif itu sama dengan energi yang keblokir. Nah, ini kita perlu luruskan lagi teman-teman, karena ada banyak yang salah paham belajarnya law of attraction. Ada yang pernah dengar hukum tarik menarik atau law of attraction? Banyak pasti pernah tahu. Banyak teman-teman udah tahu ya. Buku The Secret ya, karangannya Rhonda Byrne, filmnya ada The Secret, sangat terkenal teman-teman. Tapi ada satu masa di mana ternyata law of attraction itu adalah after effect dari law of resonance. Jadi law of resonance itu mengendalikan law of attraction, sehingga yang harusnya dipelajari bukan cara narik rezeki, bukan cara jadi magnet rezeki, di mana di banyak tempat dipelajarin. Realitas luar sama dengan cerminan realitas dalam. Berarti dia berasal dari dalam, bukan dari luar. Bukan sesuatu yang ada di luar yang kita tarik supaya jadi kenyataan di hidup kita, bukan. Tapi dirubah dari dalam, beresonansi keluar, berubah menjadi law of attraction, baru rezekinya datang. Jadi harus dikontrol itu adalah realitas di dalam. Apa yang ada di luar adalah pantulan dari apa yang ada di dalam, keyakinan kita, energi kita, gitu. Jadi law of resonance yang perlu teman-teman kenal. Kita aslinya itu manifestor sejati. Aslinya kita itu udah punya magnet, cuman ketutup sama mental block, ketutup sama abundance block. Jadi yang namanya magnet rezeki itu bukan skill baru yang perlu teman-teman pelajari, bukan. Secara alami kita udah begitu. Itulah kenapa mungkin kalau teman-teman udah pernah ikutan seminar online kita atau program online kita gitu ya, baru dilepas beberapa abundance blocknya atau mental blocknya, tiba-tiba ada rezeki. Karena magnetnya udah terpancar dari dulu, cuman ketutup, gitu. Tapi yes, ada beberapa yang memang memancarkan magnetnya dengan cara yang salah, visinya kurang jelas, visinya bingung masih mau jadi apa, atau impiannya baru sekedar impian mean goals, belum end goals yang betul-betul powerful.